si Mirina ngomong itu, pintu depan dia terbuka. Dan kemudian Mirina mendekati ke Akiko dan menusuk ke Akiko berulang kali menggunakan pisau yang dia bawa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini kita masuk ke video terakhir edisi spesial Halloween. Setelah video ini jadwalnya kembali seperti sedia kala Wak ya. Kisah horor Wawa akan kembali aku bawakan di tiap malam Jumat atau Kamis malam. Terima kasih buat kalian yang gak absen nonton video aku di spesial Halloween ini dari 2 minggu yang lalu. Terima kasih juga sudah membantu aku mengangsur cerita Wawa yang lagi numpuk ini ya kan. Dan di malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor yang menceritakan tentang teror hantu Jepang Wak. Seram dan ekstrim kali pastinya. Nanti kalau ada jump scare insya Allah gue kasih tahu sebelumnya ya, insya Allah. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya, seperti biasa aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman horor pribadi kalian sama kami di sini. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah Wawa sebelumnya, langsung boleh cus ke playlist dari part 1 sampai sekarang ini ada Wak di sana, cari kisah horor Wawa ya. Dan sekarang nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah horor yang mau aku bawain ini adalah kisah dari Wawa aku yang namanya Ayana. Halo Ayana. Nah di sini Wak, Ayana akan menceritakan pengalaman horor dari kakak kandungnya yang tinggal di Jepang Wak. Nah kenapa kakaknya ini bisa tinggal di sana? Karena memang keluarga Ayana memang asli orang Jepang Wak. Jadi kebanyakan family mereka memang berada di sana dan kakak Ayana ini adalah salah satunya yang tinggal di sana. Nah kakak Ayana ini bernama Akiko Wak. Bukan nama sebenarnya ya, karena memang menyangkut privacy. Nah Kak Akiko ini adalah seorang mahasiswi di sebuah universitas dan Kak Akiko ini sangat jago menggambar Wak. Bahkan kerjaan sampingannya Kak Akiko adalah seorang artis independen untuk beberapa YouTuber dan VTuber. Makanya memang namanya minta disamarin Wak. Nah kita mulai ke ceritanya. Jadi Wak, pada saat itu Kak Akiko ini lagi senggang-senggangnya Wak karena lockdown yang memang juga terjadi di Jepang. Jadi Kak Akiko memutuskan untuk mendownload sebuah game lah ya kan. Nah game ini bercerita tentang petualangan seorang siswi pindahan yang kemudian ditransfer ke dunia lain. Dan dari game inilah Wak yang membuat Kak Akiko terinspirasi untuk menggambar sebuah karakter wanita yang dia beri nama Mirina Matsuzaka. Siapa? Mirina Matsuzaka. Ya, nah karakter ini Wak dibuat oleh Kak Akiko memiliki rambut sebahu yang bergelombang, berwarna merah jambu dengan gradasi-gradasi biru langit gitu. Matanya magenta Wak, dan kulitnya ya lumayan pucat lah, cantik lah gitu. Nah alasan Kak Akiko menamai karakter ini Mirina adalah karena terdapat kata mirin, yaitu sebuah bumbu khas Jepang yang rasanya manis gitu kayak aku. Berarti aku bumbu dong. Ya pokoknya gitulah. Karena memang karakter yang mau dibuat sama Kak Akiko ini sifatnya bakal manis dan baik gitu kayak aku. Itu pikirnya Kak Akiko Wak. Nah awalnya Kak Akiko ini gambar karakter itu di buku sketsanya. Kemudian setelah itu dia desain lah, pindahkan ke pen tabletnya. Digambar lah itu sampai sempurna menurut Kak Akiko kan. Nah kenapa Ayana menjelaskan sedetail ini soal si Mirina ini Wak? Karena nanti akan ada hal penting yang bersangkutan dengan ini semua pastinya ya. Ingat siapa namanya? Mirina. Karakter yang dibuat sama si Kak Akiko. Oke. Nah kejadian ini Wak, kejadian horor ini terjadi pada tanggal 15 Maret lalu, di mana pada 2 minggu sebelumnya Kak Akiko ini telah mengganti nama karakter gamenya yang awalnya bernama Mirina menjadi Linda Wak. Si Mirina ini namanya diganti jadi Linda. Nah kenapa dinamai Linda? Karena pada saat itu Kak Akiko sedang terinspirasi dengan game Dreadout 2 yang baru keluar. Ya udah dia ganti aja gitu, hanya namanya aja ya, bentuknya masih tetap dari Mirina jadi Linda gitu. Nah terus Wak, awalnya semua bebe aja sampai pada saat game Dreadout 2 itu menyentuh chapter 8, waktu Kak Akiko mencoba melanjutkan bermain game tersebut, entah kenapa tiba-tiba handphonenya hang sendiri nih. Gak bisa nyala Wak, baru bisa nyala didiamin 10 menit dulu. Nah awalnya Kak Akiko berpikir oh mungkin karena game ini keberatan kali ya. Tapi akhirnya dia ragu karena ini terjadi sangat sering Wak. Sampai dia harus reset HP dulu berkali-kali kan. Tapi nanti kalau misalnya dicoba bermain game yang lain, aman-aman aja handphone yang ada hang-hang. Cuma kalau mau memulai bermain game Dreadout 2 chapter 8 inilah Wak yang hang terus handphonenya. Udah lah tuh ya kan. Ditinggalkannya akhirnya permainan itu karena takut nanti HP-nya malah rusak total karena si hang-hang aja ya kan. Dah disudahinya lah itu bermain kan mau pergi tidur nih Kak Akiko. Nah pas malamnya Kak Akiko coba tidur, Kak Akiko ini mendapatkan mimpi aneh Wak. Ingat, mimpi aneh. Dimana Kak Akiko bermimpi dia lagi ada di sebuah ruangan kosong gitu, gelap gulita. Di ruangan itu cuma ada dia, sebuah kursi tempat dia duduk tuh, terus ada sebuah lampu yang berada tepat di atasnya dan ada sebuah pintu Wak di samping kanan paling ujung dari dia. Gak ada cahaya lain Wak selain lampu yang ada di atas kepala itu Wak. Di mimpi itu dia mencoba lah kan melihat sekitar, cuman ada kegelapan. Tapi anehnya Wak, Kak Akiko nggak bisa berdiri dari kursi itu dalam mimpi ya. Jadi dia diam aja lah kan sampai menunggu bangun lah gitu istilahnya. Nah tiba-tiba Wak, dalam mimpi itu pintu yang ada di sampingnya itu ada yang ngetok, tok 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 gitu.
kan. Pertama ketuaannya pelan Wak, tapi terus berlanjut tuk 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 gitu sampai menjadi agresif Wak, kayak ada seseorang mencoba untuk memaksa masuk ke dalam tuh Wak. Nah di pintu itu Wak, dalam mimpinya ini ada semacam kaca transparan gitu. Jadi Kak Akiko refleks jadi fokus melihat ke kaca itu kan, berharap dapat mengetahui siapa nih yang ngetuk pintu nggak santai ini. Tapi semakin lama dia melihat pintu itu, semakin dia menyadari bahwa dari sudut kaca itu ada mata yang mengintip. Matanya berwarna magenta. Lama-kelamaan terlihatlah itu Wak, siapa yang mengetuk pintu itu. Siapa? Betul. Siapa yang matanya magenta? Iya itu, Mirina Wak yang ngetok pintu itu. Karakter game yang dinamain sama Kak Akiko itu Wak, ada di sini. Tapi sekarang mukanya nggak cantik Wak, hancur berlumuran darah sambil teriak, "Hairasete!" katanya. "Biarkan aku masuk." Ya otomatis Kak Akiko teriak lah kan, dan kemudian terbangun tuh Wak. Ngos-ngosan dia waktu kebangun itu, kayak baru dikejar orang gitu loh. Dan ketika dia melihat jam, waktu menunjukkan pukul 3.14 Wak. Ingat jam ini ya, 3.14. Dan perlu diketahui juga Wak, sebenarnya Kak Akiko ini jarang sholat malam, jadi sangat jarang dia bangun jam segitu. Biasanya kalau dia mau sholat ya pasti dinyalain atau setel alarm gitulah, baru nanti dia bangun baru sholat. Ini enggak, tiba-tiba terbangun 3.14 gara-gara mimpi ngos-ngosan doang. Nah jadi karena memang dia merasa takut, jadi ya udah Kak Akiko memutuskan untuk sholat tahajud aja sekalian gitu kan. Bahkan kata Kak Akiko Wak, ketika dia sedang mengambil wudhu, dia seperti merasakan ada yang memperhatikan dia dari ruang tamu. Dan setelah dia sholat tahajud, tenang hatinya, disitulah Wak, Kak Akiko kemudian tidur nyenyak kembali. Tapi biar kalian tahu, mimpi Kak Akiko yang kayak tadi ku kasih tahu tuh nggak terjadi di hari itu aja. Mimpinya terus berlanjut Wak, sampai 7 hari 7 malam. Mimpi yang sama, tempat yang sama, dan kejadian yang sama. Diteriakin Hairasete sama si Mirina tuh. Iya. Dan selalu terbangun di waktu yang sama. Jam berapa tadi? 3.14, 7 hari 7 malam dia dimimpikan seperti itu, bangun 3.14. Diteror sama mimpi itu Wak. Dah nih ya, sampai akhirnya Kak Akiko udah mulai terbiasa sama mimpi itu Wak. Sampai hari ketujuhnya, hari terakhir mimpi nih ya. Di malam itu Kak Akiko masih bermimpi dengan latar yang masih sama. Tapi ada yang aneh nih Wak, di mimpi ketujuh ini. Pintu yang paling ujung yang di samping dia itu kan biasanya tertutup ya kan, cuma diketok-ketok Hairasete aja. Ini enggak Wak, pada saat mimpi di hari ketujuh pintu tuh terbuka lebar. Otomatis panik lah Kak Akiko kan, karena kan selama ini cuma pintu itu penghalang dia dengan si Mirina itu ya kan. Ini kebuka pintunya, Kak Akiko nggak bisa kabur, nggak bisa tegak dari kursinya ya kan. Dan beberapa saat kemudian Wak, tiba-tiba ada benda nih yang menggelinding dari luar ruangan itu, kayak bola lah gitu, ngeleng gitu kan. Dengar suara kan, lampu gelap gulita cuma ada di atas kepala aja kan. Nah setelah itu benda yang menggelinding itu mengenai cahaya lampu pas di kaki Kak Akiko. Dan kalian tahu, ternyata itu bukan bola Wak, tapi kepala manusia. Dan lebih tepatnya lagi nih seremnya, kepala sahabatnya Kak Akiko sendiri. Kita sebut aja lah kawan itu namanya Yukari Wak, buat privacy dia ya kan. Kepala sahabatnya tergelinding di kaki dia. Nengok itu Kak Akiko menjerit lah sekuat-kuat tenaganya kan, nggak bisa terbangun dia Wak. Dia nengok kepala sahabatnya itu di kaki dia. Sampai akhirnya barulah Kak Akiko terbangun dari mimpinya. Jam berapa? Di jam yang sama juga Wak, jam 3.14. Ya, kaget kalian ya, maaf. Cepat-cepatlah Kak Akiko langsung nelpon Yukari ya kan, kawannya itu. Mau nanya nih apa kawannya bebe aja, jangan-jangan ini mimpi buruk gara-gara pertanda buruk ya kan. Untung malam itu tetap dijawab sama Yukari. "Ngapa kau malam-malam buta ini nelpon aku?" "Wih, kau nggak kenapa-napa kan?" "Nggak apa-apa, aku lagi tidur ini, kenapa kau?" "Aku mimpi gini-gini," diceritain lah sama Kak Akiko kan. "Ah udahlah itu Kiko, kau cuma mimpi aja, nggak ada apa-apa, itu nggak ada artinya. Dah tidur lagi, kau yang mau tidur lagi nih," kata Yukari. Akhirnya matikan lah itu teleponnya. Masih dak-dikduk ini Wak si Kak Akiko. Ya ketakutan lah pastinya ya kan. Akhirnya Kak Akiko mencoba menenangkan diri, sholat lah Kak Akiko lagi, sholat tahajud. Dan setelah sholat tahajud baru lagi lanjut tidur. Nah dah nih ya, dah. Beberapa hari pun berlalu tanpa gangguan dari mimpi buruk itu lagi, karena cuma 7 hari aja. Dan Kak Akiko juga udah melupakan kejadian itu gitu loh. Jadi dia udah mulai lah ini menjalani hidup dengan normal kan. Sampai pada akhirnya Wak, seminggu kemudian setelah dia bermimpi itu, dia mendapatkan lagi sebuah mimpi yang sampai sekarang juga nggak bakal bisa dia lupakan. Di mimpi ini Wak, Kak Akiko nih sedang bertamasya bersama teman-temannya 7 orang gitu kan. Dah lah happy-happy. Awalnya semua lancar-lancar aja di mimpi itu Wak. Lalu tiba-tiba bus yang mereka mengalami kecelakaan. Dan entah kenapa tiba-tiba jadi gelap gitu di mimpi itu. Anehnya Wak, Kak Akiko tidak terbangun pada saat itu, melainkan dia masih berada di mimpi itu. Pikir udah selesai nih mimpinya waktu kecelakaan tuh, enggak, lanjut mimpi ya. Tapi Wak, bagian yang paling membuat Kak Akiko trauma sampai saat ini adalah kawan-kawan yang berjumlah 7 orang itu harus mati secara mengenaskan di depan matanya, bukan karena kecelakaan bus itu Wak, tapi mati
mati gara-gara ada yang dipenggal, ada yang dimutilasi, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang digantung. Kalian bisa bayangin kalian mimpi kawan-kawan dekat kalian digitukan tuh, ha? Dan di akhir mimpinya Kak Akiko ini dia sedang berlari, Wak, dari seseorang. Dia kayak lagi berlari gitu kan, dan kemudian Kak Akiko bersembunyi nih di sebuah ruangan yang sama pada mimpinya seminggu yang lalu selama 7 hari tuh. Masih ingat kalian ruangan gelap dengan satu kursi, satu lampu, dan pada saat itu posisinya Kak Akiko sedang membelakangi pintu yang memiliki kaca transparan tuh. Biasanya kan dia di sini, pintunya di sana. Di mimpi ini dia ada di sini, pintunya di depan. Dah. Dan kemudian, Wak, suara khasnya Mirina serta dobrakan pintu yang keras terdengar. Dosita. Kenapa? Kata si Mirina. Mirina mengulang kata-kata itu terus menerus, Wak, dari slow sampai nggak santai. Terdengar di balik pintu tuh tertutup lah mimpi itu ya. Kak Akiko pun takut, Wak. Dia mulai nangis jadi-jadinya kan, berharap dia tolong bangunkan aku, ya Allah bangun. Tapi ternyata tidak, Wak. Dan tiba-tiba Mirinanya hening. Dia lanjut lagi ngomong. Mirinanya dia bilang apa? Naze watashi ini. Susah kali. Naze watashi ini tote kawat no tesuka. Maaf ya. Lidahku ini lidah Melayu bukan lidah Jepang. Kita ulang lagi. Naze watashi ni tote kawata no desuka. Kenapa kau menggantikan aku gitu loh maksudnya. Mendengar itu Kak Akiko langsung makin merinding, Wak. Dan kembali terkejut karena gak lama setelah si Mirina ngomong itu, pintu depan dia terbuka. Dan kemudian si Mirina mendekati Kak Akiko dan menusuk Kak Akiko berulang kali menggunakan pisau yang dia bawa, Wak. Barulah dari situ Kak Akiko terbangun dari mimpinya kan. Dan lagi-lagi pada saat dia terbangun, waktu tetap menunjukkan jam yang sama. Jam berapa kawan? 3.14. Rasa sakit yang dialami Kak Akiko di mimpi itu terasa sampai di dunia nyata. Bahkan Kak Akiko jadi sulit bernapas, Wak. Nah karena betul-betul ngerasa takut, dia pun jadinya ekstrim kali sampai trauma Kak Akiko kalau ingat itu sampai sekarang, Wak. Sampai akhirnya Kak Akiko mencoba menenangkan diri dan memaksakan buat tidur lagi. Karena waktu itu Kak Akiko lagi halangan, Wak, jadi gak bisa sholat tahajud. Udah nih, Wak, ya. Dah, kita lanjut ke keesokan harinya ya. Nah di keesokan harinya, Wak, ketika Kak Akiko ini ingin ke kamar mandi, kalian tahu, tiba-tiba Kak Akiko ini nengok kaca kabinet di rumah flatnya itu, kaca kabinet kayak tempat kalian taruh piring kayak itu, ada coretan berwarna merah pakai cat gitu loh, Wak, dengan tulisan Naze watashi ni tote kawata no desuka. Kenapa kau menggantikan aku? Ada tulisan itu di kabinetnya. Nah, tertulis jelas di kaca itu, Wak. Kak Akiko nengok itu otomatis kaget merinding kan, karena Kak Akiko pertama bukan dia yang nulis, kedua dia nggak punya cat, Wak, yang dia punya pensil warna. Nah karena takut ini langsung lah Kak Akiko cepat bersihkan kaca itu kan, sampai bersih sebersihnya dia mandi, baru dia keluar dari rumah flat itu. Betul, Wak, nggak beberapa lama kemudian Kak Akiko memutuskan pergi nih keluar. Dia pergilah ke kondini, namanya swalayan gitu lah kalau di Indonesia, untuk beli sarapan ya kan. Nah di tengah jalan mau balik, Wak, Kak Akiko ini ketemu dengan anak tetangganya. Sekiranya masih SMP lah gitu, Wak. Kita sebutnya namanya Nobu ya. Nobu ini memang dekat sama Kak Akiko, bahkan sering main juga ke rumahnya Kak Akiko. Jadi Kak Akiko nyapalah Nobu seperti biasa, halo Nobu gitu kan. Tapi, Wak, belum sempat Kak Akiko ini ingin bertanya apa-apa, Nobu ini langsung berkata, Kak, pakai bahasa Jepang ya, bakar buku sketsa kakak, jual pen tablet kakak, dan kabinet kakak itu lebih baik kakak jual juga. Dia ngikut di situ, Kak, soalnya. Enteng kali Nobu ngomong gitu ya. Otomatis Kak Akiko yang dengar itu bingung lah kan. Maksudnya apa nih? Kok tiba-tiba dia ngomong kayak gitu? Kok dia tahu ya? Terus si Nobu ini lanjut lagi ngomong, sekalian Kak, lakukan pembersihan di rumah kakak karena tempat tuh udah nggak nyaman loh. Nggak nyaman, nggak aman loh, Kak. Dan Kak Akiko langsung lah tanya kan, kok ngomong apa nih? Kok langsung bilang gitu? Dan ketika diberikan pertanyaan seperti itu sama Kak Akiko, kata yang keluar dari mulut si Nobu itu membuat Kak Akiko makin pucat seketika, Wak. Apa kata si Nobu? Mirin wa amai desu ne. Mirinnya manis ya, Kak. Abis itu pergi si Nobu. Dengar itu pucatlah Kak Akiko kan, Wak. Nah kenapa Kak Akiko makin ketakutan? Karena dia tahu Nobu ini, Wak, kayak punya kelebihan melihat makhluk halus. Wah betul ini kata anak ini. Anak ini kan IndiHome. Berarti itu bukan mimpi sembarangan itu. Akhirnya langsung lah Kak Akiko balik pergi ke rumah flatnya itu kan. Dia cari buku sketsanya, Wak. Buku sketsa waktu dia buat si Mirina tuh, dan ternyata betul, Wak, ada coretan cat merah di dalam buku sketsanya tuh. Seluruh halaman buku sketsa itu dipenuhi dengan tulisan cat merah. Langsung lah Kak Akiko ini taruh di tempat sampah, dibakarnya langsung. Dia selesai dibakar, dia balik lagi dalam rumahnya, dia cek itu pen tabletnya. Dia tengok file-file semua kan. Seluruh file gambarnya itu, Wak, rusak, gak bisa dibalikkan lagi. Dia cek lagi kan, dia pergilah ke file Mirina Matsuzaka. Ya, file ini bisa kebuka. Tapi, Wak, bukan gambar si Mirina isinya, tapi foto Kak Akiko yang sedang tertidur. Dan
masih dengan tulisan yang sama, dengan warna yang sama, warna merah tuh. Bayangkan sama kalian dari mimpi bisa ke teror ke dunia nyata tuh. Dan dengan itu akhirnya Kak Akiko hapus semua filenya, Wak. Semua terhapus, ya, semua terhapus. Tetapi file si Mirina itu nggak mau terhapus, Wak. Padahal Kak Akiko udah reset pentabletnya, dia ganti memori pentabletnya, tetap aja foto itu masih ada, nggak mau terhapus. Jadi ya karena Kak Akiko takut kali ini kan, Kak Akiko matikan total itu pentabletnya, dan tanpa pikir panjang Kak Akiko packing barang seadanya, dia langsung balik ke rumah orang tua mereka, orang tua Ayana sama Kak Akiko, langsung. Nah sesampainya di rumah orang tua Kak Akiko, Wak, Kak Akiko langsung ajukan cerita sama orang tuanya apa yang terjadi. Orang tuanya pun dengar syok lah kan, dan langsung menelpon kakek dan nenek mereka, bahkan juga menelpon ustadz setempat. Ustadznya adalah orang Indonesia yang udah lama tinggal di Jepun, Wak. Dan kemudian mereka semua yang dihubungi oleh orang tuanya Kak Akiko datang ke rumah mereka, termasuk Pak Ustadz lah pasti kan. Dan segera mereka sama-sama pergi ke rumah flat Kak Akiko dan langsung melakukan pembersihan. Seluruh barang Kak Akiko termasuk laptop, pen, tabletnya, semuanya lewat ya, dibacain ayat Al-Quran, dibacain doa. Dan akhirnya Kak Akiko pun diruqyah karena takut nanti Kak Akiko ya ketempelan. Dah, pembersihan dan ruqyahnya pun alhamdulillah berhasil, Wak. Bahkan file si Mirina itu udah bisa dihapus juga alhamdulillah ya dari pen tabletnya Kak Akiko. Dan semua kehidupan Kak Akiko berubah menjadi normal lagi. Selesai ceritanya belum? Belum, Pak. Setelah kejadian itu Kak Akiko memang pindah, Wak, ke rumah orang tua juga, nggak mau lagi tinggal di rumah flat itu kan. Seluruh barangnya dia jual, bahkan pen tabletnya, laptopnya dia jual semua. Takut ada apa-apa lagi, ya kan? Sampai akhirnya, Wak, Kak Akiko kepo nih sama kayak kalian sekarang. Ada apa ini? Masa perkara main game aja cuma gambar-gambar karakter aja, diterornya kayak gini kali ya kan? Kenapa dimimpiin kayak gitu terus berhari-hari, dan kenapa selalu terbangun jam 3.14? Sama, Wak, Kak Akiko juga kepo. Akhirnya Kak Akiko nyobalah tanya sama warga sekitar dan juga sama pemilik asli bekas rumah flat Kak Akiko itu. Jadi, Wak, ternyata dulu ada seorang perempuan bernama Marina yang ditemukan bunuh diri di kamarnya. Kamar itulah rumah flatnya si Kak Akiko. Nah, pada saat melakukan upaya bunuh diri itu, Wak, Marina ini memakai wig berwarna merah jambu dan ada gradasi birunya yang sama persis seperti model karakternya Mirina. Sama kan? Kak Akiko buat karakternya rambut sebahu bergelombang warna merah jambu, ada gradasi biru langitnya juga ya kan. Matanya berwarna merah magenta, kulitnya pucat, kayak gitulah. Kurang lebih bentuk Marina terakhir tuh sama kayak Mirina yang dibuat sama Kak Akiko. Dan ternyata nggak cuma Kak Akiko aja yang diganggu-ganggu. Sebelumnya ada juga tuh beberapa penghuni rumah yang sering diganggu sama si sosok Marina ini. Dan setelah itu nggak ada lagi tuh yang betah untuk tinggal di rumah itu. Barulah berikutnya Kak Akiko. Dan setelah mendengar cerita itu, Kak Akiko akhirnya dapat menyimpulkan bahwa arwah si Marina ini ya seperti sudah mendoktrin Kak Akiko untuk membuat karakter yang sama seperti wujud dirinya pada saat dia masih hidup. Makanya itulah Kak Akiko tiba-tiba bisa membuat karakter seperti mirip sama dia, kayak seperti udah doktrin gitu loh. Nah, jadi roh si Marina inilah yang kemungkinan masuk ke dalam gambaran Kak Akiko karena menganggap itu aku, itulah dirinya. Dan dia ini marah karena Kak Akiko mengganti dirinya sama yang lain, yaitu siapa? Linda, perkara Dread Out 2 ya kan. Ngeri marahnya ya. Kawan Kak Akiko ikut diancam loh sama mereka, walaupun di mimpi, Wak, seram juga. Kalian bayangkan lah tiba-tiba aku aja nih nengok kepala ada di penggal depan mataku walaupun di mimpi. Apa nggak terjungkal juga aku dalam mimpi tuh. Sebegitu marahnya perkara diganti sama Linda. Dan untungnya, Wak, alhamdulillahnya Kak Akiko udah nggak mengalami hal-hal aneh lagi. Dan sekarang Kak Akiko kembali menjadi seorang artis ilustrator seperti biasa. Alhamdulillah. Oke, Wak, jadi itu kisah terakhir untuk menutup edisi Halloween kita. Kisah dari Jepang, kisah Kak Akiko dan Ayana. Terima kasih banyak Ayana, salam buat Kak Akiko ya. Dan aku ingatin lagi, mulai hari Selasa kita sudah akan kembali ke jadwal seperti biasanya. Kisah Wawa hanya akan ada di malam Jumat aja, jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan juga untuk berbagi kisah horor kalian kepada kami semua, boleh langsung kirim email atau cerita kalian ke email di bawah ini. Tulis rapi dan apa adanya aja, Wak. Nanti kisah yang paling menyeramkan dan menarik akan aku up di video-video aku berikutnya ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.